Katekismus Besar Westminster. Pertanyaan ke-91. Apa tugas kewajiban yang pelaksanaannya Allah tuntut dari manusia? Jawabannya, tugas kewajiban yang pelaksanaannya Allah tuntut dari manusia ialah ketaatan pada kehendaknya yang dinyatakan. Jawaban tersebut dapat dibaca dari Roma pasal 12 ayat 1-2, Mika 6 ayat 8, dan 1 Samuel 15 ayat 22. Pertanyaan dan jawaban tersebut dapat kita mengerti dari ayat-ayat yang sudah disampaikan. Mari kita telusuri satu bagian demi satu bagian dari ayat-ayat tersebut. Yang pertama, kita akan membaca dan mempelajarinya dari Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dari dua ayat itu, kita diminta oleh Tuhan, pertama, mempersembahkan hidup kita. Persembahan secara total, keberadaan kita. Persembahan itu sifatnya kudus dan hidup. Artinya, apa yang kita persembahkan, diri kita, diawali dengan hidup yang kudus. Hidup yang kudus berarti secara khusus segala sesuatu yang kita katakan, kita lakukan, kita tanggapi haruslah kudus. Kudus berarti setiap perkataan, perbuatan, tindakan kita benar adanya, baik adanya, dan mulia adanya. Yang kedua, kita diminta oleh Tuhan untuk memperbaharui budi kita. Memperbaharui budi kita berarti kita memperbaharui semua pikiran kita. Di dalam pikiran kita, kita dapat menimbang, memperhatikan, dan memutuskan hal yang benar, hal yang baik, hal yang indah. Keseluruhannya hanya bisa terjadi kalau kita berada di dalam kebenaran Allah. Kebenaran yang dinyatakannya, kebenaran di dalam Kristus. Ayat yang kedua yang disampaikan di dalam pertanyaan dan jawaban pada katekismus ini ialah dari Mika pasal 6 ayat 8. Dalam Mika pasal yang ke-6 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Tuhan mengendaki kita berlaku adil. Bertindak adil itu tidak mudah, karena ukuran keadilan bukan subjektif, bukan pada diri atau orang lain. Berlaku adil bukan berbicara sama rata sama rasa, tapi berkaitan dengan proporsinya, ketentuan yang Tuhan berikan. Apa yang dinyatakan Tuhan adil, itu selalu berkaitan dengan kebenaran, selalu berkaitan dengan kesucian, selalu berkaitan dengan memanusiakan manusia, dan tidak akan bertentangan dengan kesucian. Yang kedua dari Mika 6 ayat 8 ini, Tuhan mengendaki kita mencintai kesetiaan. Setia di dalam setiap pekerjaan, aktivitas kita kepada Tuhan. Setia untuk tetap hidup dalam kesucian. Setia di dalam setiap tindakan kita, dengan perkataan kita, dengan hati kita, itu berkorespondensi, tidak kontradiksi, tidak bertentangan. Setia berarti mengikuti Tuhan sampai akhir hidup kita dan sampai selama-lamanya. Setia berarti tidak melakukan keberpihakan kepada yang lain, hanya kepada Tuhan saja. Setia berarti tidak mendua hati, tetap fokus berpusatkan kepada Allah yang setia. Yang ketiga, Tuhan mengendaki kita untuk
hidup rendah hati. Rendah hati itu beda dengan rendah diri. Kalau rendah diri itu merasa minder sehingga mundur dari segala aktivitas yang berkenan di hati Tuhan. Rendah hati itu adalah orang-orang yang bekerja keras, tetap mengandalkan Tuhan, dan bersyukur ketika mendapatkan hasilnya, dan menjadikan Tuhan yang utama, bukan diri sendiri. Rendah hati bukan hanya membantu, menolong, memberikan perhatian kepada orang lain saja, tetapi rela berkorban, siap sedia untuk menyatakan cinta kasih Tuhan kepada sesama. Rendah hati berarti mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu, tanpa ada syarat apapun, dan tanpa ada maksud untuk kepentingan diri sendiri. Itulah kehendak yang Tuhan nyatakan, Tuhan tuntut dari kita orang percaya, dari kitab Mika pasal 6 ayat 8. Selanjutnya kita membaca dari 1 Samuel 15 ayat 22. Di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 22, demikian firman Tuhan, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Dari ayat ini kita mengetahui Tuhan mengendaki kita melakukan suatu tindakan untuk mendengarkan suara Tuhan. Suara Tuhan lebih utama, lebih penting dari semua suara yang ada di bumi ini. Kita seringkali mendengarkan bisikan atau kebisingan di dalam kehidupan kita, tapi kita tidak mendengarkan suara Tuhan. Kita lebih suka noise berisik daripada voice bersuara. Mendengar suara Tuhan berarti memulai aktivitas kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca, kita perdengarkan untuk diri kita, itulah kehendak Tuhan. Dengan demikian, setidaknya ada 7 yang perlu kita jalankan sebagai tuntutan Tuhan sebagai orang-orang percaya selama hidup di bumi. Yang pertama, persembahkanlah dirimu. Yang kedua adalah pembaharuan diri akal budi. Yang ketiga adalah berlaku baik, berlaku adil, rendah hati, dan kemudian setia serta mendengarkan suara Tuhan. Dengan 7 hal tersebut, kita menjalankan apa yang dikehendaki Tuhan sebagai wujud ketaatan kepadanya. Kiranya dengan pertanyaan dan jawaban ini bermanfaat untuk kita menjadi orang-orang yang taat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.